Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat diberi kesempatan untuk menimba ilmu hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada best of the men, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'at dan tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 2001494 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ingin berbagi ilmu mengenai dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, apa sih dakwah itu? Dakwah telah dikemukakan oleh dua ahli, yaitu yang pertama menurut Tohayah, beliau mengemukakan bahwa dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisikan cara-cara, tuntutan, dan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menyetujui dan melaksanakan suatu kebajikan sesuai syariat Islam. Kemudian ada menurut Hamzah Yakub, di mana beliau mengemukakan bahwa dakwah sudah tertera dalam surat An-Nahl ayat 125 dengan isi kandungannya, yaitu dakwah adalah suatu kegiatan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bijaksana, nasihat yang baik, serta kalau terjadi perdebatan maka berdebatlah dengan cara yang baik pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah suatu kegiatan mengingatkan, menyampaikan, dan mengajak seseorang pada suatu kebajikan sesuai syariat Islam, di mana tidak boleh sampai memaksakan kehendak orang lain, karena telah dijelaskan dalam firman Allah surat As-Saff ayat 45, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Jadi intinya, Nabi pun saat berdakwah tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk menuruti perkataannya, karena Allah telah menjelaskan bahwa jika kita sudah mengingatkan, itu urusan Allah dan orang yang kita ingatkan untuk melaksanakannya atau tidak. Dan ada tujuan dakwah, di mana tujuan dakwah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengingatkan manusia kepada syariat untuk memecahkan semua persoalan kehidupannya. Nah, di sini misal ada orang yang kena musibah, di situ tuh pasti banyak pikiran memang melakukan hal yang menyimpang dari syariat. Nah, disitulah peran kita untuk berdakwah, untuk mengingatkan bahwa semua musibah itu pasti ada hikmahnya. Kemudian yang kedua yaitu mengingatkan manusia akan salah satu tugasnya dalam kehidupan, yakni sebagai hamba Allah. Nah, di sini misal ada teman kita yang tidak sholat. Nah, disitulah peran kita untuk berdakwah, yaitu mengingatkannya bahwa sholat adalah kewajiban sebagai hamba Allah. Kemudian yang ketiga yaitu mengingatkan manusia kepada tujuan hidupnya yang hakiki, yakni menyembah Allah. Nah, jadi kalau di sini tujuan hidupnya yaitu menyembah Allah, di mana apabila ada saudara kita yang memang percaya terhadap barang-barang sesuatu, intinya percaya terhadap selain Allah, maka disitulah peran kita untuk mengingatkannya bahwa itu adalah hal yang tidak boleh atau dilarang oleh Allah. Seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah tersendiri adalah untuk menjadikan masyarakat muslim mampu melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkannya. Metode dakwah. Nah, apa sih metode dakwah? Metode dakwah yaitu cara yang digunakan seorang mubalik agar dakwahnya tercapai sesuai dengan tujuannya.
yaitu kebenaran yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh jemaahnya sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh seorang mubaligh dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah bil hikmah yang memiliki 5 arti, yaitu keadilan, di mana seorang mubaligh harus memiliki sifat adil terhadap jemaahnya, dalam arti tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua ada al-haqqa, sesuai dengan kebenaran, yaitu kebenaran dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga ada al-hilm, di mana artinya yaitu seorang mubaligh harus memiliki sifat ketabahan terhadap jemaah yang memang berbeda pemahaman dengan dirinya atau berbeda pendapat dengan dirinya. Kemudian yang keempat ada al-ilmu, di mana dakwah yang disampaikan harus sesuai dengan ilmu yang dimiliki atau ilmu mubaligh harus luas. Kemudian yang terakhir ada an-nubuwah, memiliki sifat kenabian, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu dakwah bil mu'izzatil hasanah. Menurut Imam Al-Ghazali, dakwah ini artinya pengajaran dan nasihat baik yang bersumber dari Al-Quran serta metode penyampaian berita gembira dan ancaman yang disertai dengan kebajikan yang membuat hati tenang. Nah, dakwah di sini pula tidak boleh memberi kesan menjauhi orang yang kita dakwahi, tapi harus memberi kesan mendekatinya. Kemudian tidak boleh menyusahkan, dalam arti menyusahkan yaitu kita mengingatkan seseorang dengan bahasa yang sulit dimengerti, seperti kita memberikan penyampaian terhadap orang Sunda yang tidak bisa berbahasa Arab. Nah, di situ kita penyampaiannya berbahasa Arab, mana bisa dia ngerti kan? Nah, itu. Kemudian mengasihi bukan menakuti. Maksudnya apa? Gini, seperti misal ada orang yang tidak sholat, teman kita lah tidak sholat, kita bilang kalau kamu gak sholat kamu masuk neraka. Di situ otomatis dia langsung takut dan bukannya dia nurut malah makin males. Nah, disinilah kita bilang kepadanya, kalau kamu gak sholat, kamu itu berdosa. Tapi kalau kamu sholat, kamu dapat pahala yang berlimpah dari Allah. Sholat hanya 5 menit, gak lama kok. Yuk kita bareng-bareng. Nah, disitulah pasti orang insya Allah mau. Kemudian terakhir ada al-muzadalah, di mana artinya itu aktivitas dakwah yang memposisikan objek dakwah sebagai rekan untuk saling bertukar pikiran dalam upaya untuk mencapai tujuan dakwah. Nah, di sini pula tidak hanya ceramah seorang mubaligh, tapi seorang jemaah atau misalnya rekan kita lah, kita ajak diskusi mengenai syariat, saling mengingatkan seperti itu. Di sini ada konsep amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatuhu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 ini dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang ma'ruf, yaitu yang menyampaikan kebenaran dan mencegah yang munkar, artinya mencegah kesalahan seperti itu. Nah, kepentingan utama amar ma'ruf dan nahi munkar yaitu menjabarkan dan mengembangkan ma'ruf atau kebenaran seluas-luasnya dan memusnahkan segala bentuk kemungkaran. Maka tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar terkait dengan syarat dan sesuai syariat Islam.
Kemudian ada urgensi amar ma'ruf nahi munkar, di mana di sini yaitu kesempurnaan kepribadian seorang muslim dinyatakan dalam kebersamaannya. Pertama, kebersamaan dengan Khaliknya dalam seluruh pikiran, kesadaran dan aktivitasnya, yaitu hablum minallah. Misalnya kita sholat itu langsung hablum minallah, langsung kepada Allah, itu hablum minallah. Kemudian ada hablum minannasnya, yaitu seperti kita bersosial dengan orang lain, kita membantu orang lain, bergotong royong, kan tetangga, menengok orang sakit, ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat, dan masih banyak lagi untuk hablum minannas ini. Kemudian ada ummatan wahidah, dapat ditafsirkan sebagai kolektif manusia yang bergerak secara dinamis dan memiliki komitmen vertikal dan komitmen horizontal secara integral. Said Hawa menafsirkan bahwa umat yang satu itu adalah umat Islam. Umat tersebut adalah umat para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sepanjang sejarah mereka membentuk satu umat, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, dalam isi kandungan surat ini yaitu di mana agama yang satu itu adalah agama Islam, agama yang mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, dan Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada kedudukan masyarakat muslim dalam lembaga pemerintah, di mana masyarakat muslim berkewajiban untuk berpartisipasi dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Ada kedudukan pemerintah muslim dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini semua orang yang memegang kekuasaan terhadap kaum muslimin, mulai dari pucuk pimpinannya, pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, departemen-departemen, instansi atau jabatan, juga angkatan bersenjata dan komponen pemerintah lainnya. Intinya adalah setiap orang yang memegang kekuasaan pada sektor-sektor tersebut dan setiap orang yang memegang kekuasaan terhadap urusan kaum muslimin, maka mereka dituntut untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, masing-masing kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lain-lain. Artinya, para pemegang kekuasaan dalam Islam, apapun tingkatannya, jabatannya yang dipegang, mereka adalah pemegang amanah Tuhan untuk mengatur urusan masyarakat, di mana di tangan mereka lah terletak kemaslahatan kaum muslim pada umumnya. Kemudian ada pembagian amar ma'ruf nahi munkar menurut Ali Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Karakteristik Umat Terbaik. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah langsung atau yang tadi ya hablum minallah. Misalnya yang berkaitan dengan jamaah, di mana di sini yang berkaitan dengan jamaah itu hak-hak Allah dalam amar ma'ruf menurut Mahmud. Nah, di sini yaitu bukan perorangan. Jadi seperti meninggalkan sholat Jumat di suatu tempat yang sekiranya jumlah penduduknya sudah memenuhi syarat untuk didirikannya sholat Jumat, seperti sudah berjumlah 40 orang atau lebih, sebagaimana yang diutamakan jumhur ulama. Kemudian ada yang berhubungan dengan perorangan, seperti orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Nah, itu. Kemudian ada pun hak-hak Allah dalam nahi munkar. Ada 3 macam nih. Apa aja? Yaitu yang berkaitan dengan ibadah, seperti dalam beribadah wajib dilarang seperti orang perempuan mengimani sholat berjamaah di mana makmumnya ada laki-laki. Kemudian berkaitan dengan muamalah seperti mengurangi timbangan, riba, atau jual beli tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang berkaitan dengan pantangan-pantangan, yaitu di mana seorang pemimpin harus mencegah rakyatnya berada di suatu tempat atau kondisi yang menimbulkan keraguan-raguan atau prasangka buruk. Contohnya yaitu ketika rakyatnya terlibat dalam aliran-aliran sempalan dan semacamnya. Kemudian ada hubungan dengan hak-hak manusia atau hablum minannas. Ini
Ada dua macam amar ma'ruf yang berkaitan dengan hak-hak manusia, yaitu yang pertama yang umum, yaitu misalnya suatu daerah jalannya rusak, maka seorang pemimpin harus peka terhadap hal ini dan melakukan perbaikan serta menggunakan dana yang ada untuk perbaikannya. Kalau tidak ada dana di kas negara, maka dia harus meminta bantuan kepada orang-orang yang mampu. Untuk yang khususnya yaitu ketika terjadi pengabaian dan perampasan terhadap hak-hak individu, maka seorang pemimpin harus mampu menegakkan agar hak-hak individu tersebut terpenuhi dan dikembalikan kepada yang memilikinya. Kemudian ada yang namanya hak-hak Allah dan hak-hak manusia, yaitu amar ma'ruf. Jenis ini sangat banyak jumlahnya. Salah satu bentuknya adalah menyuruh para wali untuk segera menikahkan wanita-wanita lajang dengan orang-orang yang sekufu dengannya jika mereka meminta dinikahkan, dan juga menyuruh memberlakukan masa idah bagi wanita jika mereka diceraikan oleh suami-suami mereka. Kemudian ada pengaruh kemungkaran, yaitu apabila kemungkaran dibiarkan merajalela merasuki kehidupan suatu masyarakat, maka kedahsyatan dan kedalaman rasukannya lebih berbahaya daripada menjalarnya bibit penyakit paling menular sekalipun. Kemungkaran dan dosa-dosa yang ditimbulkannya dapat merasuki hati, meracuni pikiran, melemahkan dorongan berbuat baik, membutakan mata hati, menghilangkan rasa malu, menjauhkan pikiran dan kesadaran dari mengingat Allah, menimbulkan berbagai rasa takut, kekhawatiran, dan gelisah di dalam hati, menjungkir balikan kemuliaan manusia menjadi kenista. Dan ada pencegahan kemungkaran. Nah, di sini dari hadis riwayat Abu Daud, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka hatinya. Dan tindakan itu merupakan selemah-lemah iman. Jadi, untuk mencegahnya itu dari diri sendiri. Akan tetapi ada strategi pencegahan kemungkaran. Yang pertama itu dengan tangan yang dapat diartikan kekuasaan atau kewenangan, di mana pihak yang pertama kena dengan kewajiban ini adalah pemerintah atau penguasa sesuai dengan amanat dan kekuasaan yang diamankan. Dengan lisan, yakni segala bentuk ucapan atau tulisan yang berupa ajakan atau nasihat. Nah, di sini kita bisa berdakwah. Ketiga, dengan hati, yaitu orang yang tidak mampu menjaganya dengan tindakan dan ucapan tadi, tidak berarti ia hanya diam, memejamkan mata dan menutup telinga, sebab jika hanya demikian walaupun hatinya benar-benar mengingkarinya, sikap itu tidak memiliki pengaruh apa-apa. Bahkan jika mengingkari itu hanya takabur dalam hatinya, tidak ada sikap konkret dan memperlihatkan suasana batinnya, maka sama saja dengan membiarkan atau merestui kemungkaran tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.